Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah memahami bahwa kas itu apa. Selanjutnya kita pahami kembali bahwa ruang lingkup kas. Yang dikatakan ruang lingkup kas apa? Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang ada dalam perusahaan maupun disimpan dalam bank. Nah, tadi saya bilang tabungan, berarti kan disimpan dalam bank dalam bentuk tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil, sehingga itu yang bisa disebut dengan kas. Nah, di sini dimaksud dengan ruang lingkup kas ini dikaitkan dengan motif penggunaan kas. Nah, motif penggunaan kas itu ada apa saja motif penggunaan kas? Jadi, ketika kita memiliki kas, kita sudah mengalokasikan bahwa dia masuk ke dalam tipe yang mana gitu. Memang dianggapnya sepertinya sepele ya, ngapain kita punya kas kemudian tetap masih kita alokasikan ke berbagai motif. Tapi di sini diperlukan karena apa? Karena kita menjadi perhatian bahwa dia masuk ke motif yang mana. Nah, di sini kita mengenal ada 3 motif. Jadi ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, dan ada motif spekulasi. Nah, teman-teman di sini harus dipahami bahwa motif transaksi ini seperti apa? Misalnya transaksi ini ketika kita menyampaikan bahwa transaksi ini merupakan kebutuhan untuk memenuhi aktivitas. Jadi aktivitas kesehariannya dalam bentuk pembayaran. Jadi kalau kita sudah bicara tentang transaksi, berarti kaitannya sama pembayaran. Nah, pembayaran di sini yang dimaksud adalah seperti pembelian. Ya kan, ketika kita membayar sesuatu atau kita membeli sesuatu, berarti kita menggunakan kas atau menggunakan uang kas. Di sini masuk ke dalam motif transaksi. Kemudian yang kedua, yang masuk ke dalam motif transaksi ini adalah upah. Nah, di dalam upah ini adalah kita melakukan pembayaran kepada misalnya karyawan kita, kepada tenaga kerja kita. Nah, di situ masuk ke dalam upah. Jadi masuk ke dalam motif transaksi. Kemudian kita juga dalam menjalankan aktivitas itu melakukan transaksi seperti membayar pajak. Nah, itu juga masuk ke dalam motif transaksi. Selain itu juga ada dividen. Nah, dalam artian dividen ini adalah para pemilik saham mendapatkan keuntungan dari menanam sahamnya atau berinvestasi di perusahaan kita kayak gitu. Jadi dapat dividen. Nah, itu masuk ke dalam motif transaksi. Nah, jadi motif transaksi ini adalah semua kegiatan yang memang perlu membayar pada saat itu juga. Misalnya sudah dialokasikan bahwa pembelian pasti wajib, kemudian upah yang saya bilang, kemudian pajak. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut masuk ke dalam motif transaksi. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga. Nah, kalau sudah disampaikan bahwa motif berjaga-jaga, berarti perusahaan itu sudah harus bisa mengalokasikan dana kasnya itu untuk berjaga-jaga kalau misalnya akan terjadi sesuatu. Contohnya, misalnya perusahaan sudah bisa memprediksi beberapa waktu untuk membeli misalnya surat berharga atau membeli obligasi untuk berinvestasi, dalam artian tidak berinvestasi yang sangat panjang ya, tetapi dia mendapat keuntungannya adalah dari hasil investasi. Jadi motif berjaga-jaga di sini bisa dikaitkan dengan apa? Misalnya dia ikut menginvestasikan uangnya untuk mendapat keuntungan dari investasi tersebut. Jadi itu motif berjaga-jaga. Jadi misalnya 3 tahun kemudian dia membeli misalnya reksadana 3 tahun. Nah, itu keuntungannya dapat dari situ. Itu namanya motif berjaga-jaga. Nah, kalau misalnya motif spekulasi itu seperti ini. Contohnya adalah dia memanfaatkan bahwa adanya kesempatan bahwa ada barang yang dibeli dengan harga yang murah. Jadi misalnya gini, kita mau membeli bahan baku. Nah, ketika bahan baku itu murah, kita bisa membeli lebih banyak atau lebih banyak yang tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Ingat materi saya, persediaan tidak boleh terlalu banyak. Seperti itu. Jadi dia memanfaatkan peluang yang ada jika nanti terjadi penurunan harga pasar. Jadi spekulasi di sini adalah memprediksi bahwa misalnya di masa pandemi gitu.
Nah, bahan baku itu langka. Nah, ketika bahan baku langka, jadi perusahaan seperti apa strateginya? Nah, spekulasi-spekulasi yang harus dibuat oleh perusahaan itu yang perlu kita kita jaga ya. Jadi dia bisa memprediksikan bahwa ketika pandemi bahan baku bisa jadi langka, maka harga akan naik. Nah, itu. Tapi ketika misalnya sudah mulai, sekarang kan pandemi sudah mulai ini ya, udah mulai bisa dikendalikan. Kalau misalnya bahan baku mungkin karena sudah aktivitas sudah mulai banyak sehingga harga sudah mulai normal. Nah, itu motif-motif spekulasi di sini perlunya menjadi perhatian di perusahaan. Jadi di sini ruang lingkupnya ada 3, transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Untuk itu kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Terima kasih.